Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ferry dari kandang Ferry Farm yang beralamatkan di Jalan Wahidin nomor 66 Sukorejo Ngurah Kediri, Jawa Timur. Untuk video ini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan daripada komentar yang ada di video channel Geper. Di pertanyaan kemarin beliau menyatakan pertanyaan bahwasanya kok tiba-tiba Ferry Farm bisa sebesar ini lah. Untuk itu kami akan menjawab pertanyaan tersebut dengan video ini. Nah, ini ya teman-teman ya. Jadi untuk awalnya dulu itu Ferry Farm tidak sebesar ini. Jadi untuk teman-teman sahabat Geper dulunya kalau mengikuti di channel-channel Geper yang lama mungkin muncul ya itu di video dimana kami menggunakan kandang lemprak. Nah, sebelum kandang lemprak itu kami mempunyai kandang yang sangat kecil yaitu 1,7 kali 6 meter saja, dan itu pun kita menggunakan bahan-bahan dari bahan-bahan limbah teman-teman ya. Modalnya sekitar 15 juta pada waktu itu. Kita mendapatkan 6 ekor domba, yaitu 3 ekor betina bunting dan 3 ekor jantan yang itu nanti untuk fattening. Nah, selain mendapatkan 3 ekor betina jenis Texel pada waktu itu bunting itu timbangan teman-teman. Jadi kalau nggak salah hasil timbangnya kalau dirupiahkan ya itu sekitar 1.300.000-an, itu mendapatkan 3 ekor. Lah untuk jantan kita beli yang harga 6.300.000 untuk itu 3 ekor pada waktu itu. Jadi totalnya sekitar 10 juta kalau nggak salah, 10 juta sampai 10,5. Nah itu. Nah terus kita juga beli mesin chopper dengan modal 15 juta. Mesin chopper seperti domba bagus kalau nggak salah ya. Tapi dulu saya beli di Jombang, dulu belum mengenal domba bagus ya. Kita beli di Jombang dengan harga 2.700.000. Setelah itu sisanya untuk beli tong. Nah tong itu kita beli yang 150 liter untuk fermentasi pakan domba itu. Kemudian kita memulai peternakan ini kan mulai 19 Maret 2020. Kita memulai dengan 6 ekor untuk penggemukan dan 3 ekor untuk breeding. Breeding ini kita tidak menjual selama 19 bulan. Nah, untuk fattening kita jual pada waktu itu kurban ya. Kurban itu di 31 Juli di tahun 2020 itu kita mulai menjual di awal Juli. Nah, dari kita penjualan 3 ekor itu, maka masuklah orderan-orderan di mana kami sebagai Ferry Farm tidak mempunyai domba-domba tersebut. Kami sempat menolak, tapi orderan terus masuk sehingga kami mencari cara bagaimana cara melayani PO tersebut. Maka kami melobi teman kita yang nyetori domba di awal. Ketika kita pertanyakan harganya, kita lempar dan akhirnya cocok, mendapatkan sisa, akhirnya berlanjut sehingga menghasilkan modal yang cukup besar untuk membuka peternakan fattening pada waktu itu. Kita mulai fattening di 15 ekor. Setelah 3 ekor, setelah Idul Adha kita mulai lagi fattening dengan modal 15 ekor. Lah, modal 15 ekor ini tadi kita hanya mengambil keuntungan pada waktu mengambil total dari keuntungan ya. Pada waktu panen itu hanya untuk kebutuhan makan saja. Selebihnya kita untuk tambahan upgrade domba sampai 45 ekor pada waktu itu. Sedangkan yang breeding ini sudah mulai beranak pinak dan kita bagi di keuntungan-keuntungan berikutnya untuk menambah aset breeding hingga 33 ekor. Nah, dari 33 ekor itu beranak selama 19 bulan lamanya menjadi 76 ekor. Itu sudah dipotong beberapa kematian. Pada waktu itu yang kita tambah adalah domba-domba lokal, teman-teman. Kita fokuskan domba untuk betina itu cukup untuk lokal pada waktu itu karena satu harganya lebih terjangkau, terus yang kedua dia bisa beranak lebih dari satu, kemungkinan beranak lebih tinggi. Sedangkan untuk pejantan sendiri kita upgrade atau kita beli di pejantan muda yang jenis pada waktu itu adalah jenis Durmas, atau kalau teman-teman biasa itu nyebutnya jenis Cross Texel. Nah itu ya, jenis Cross Texel. Lalu kami melihat ternyata hasil dari peranaan silangan Cross Texel dan domba lokal ini
cukup bagus, sehingga kami putuskan untuk upgrade setelah penjualan di 19 bulan untuk beli domba-domba jenis komposit seperti itu, yaitu jenis silangan daripada Texel dengan lokal. Dia bisa lebih besar dan bisa lebih cepat pertumbuhannya, sehingga untuk saat ini kita lebih fokus ke breeding hingga berjumlah 650 ekor terbagi di 3 kandang. Selama kurun waktu yang kita jalani untuk sampai saat ini dari 6 ekor menjadi 650 ekor, kita menggunakan dana-dana pribadi itu 70% dan yang 30% adalah dana dari pinjaman-pinjaman orang tua pada waktu itu ya. Jadi kita dibantu oleh mertua, dibantu dengan tabungan istri, terus dengan orang tua, semua kita masukkan untuk memperbesar di peternakan kami. Pada waktu itu terkumpul sampai 250 juta seperti itu. Jadi 250 juta ini kami putuskan untuk pinjam kepada orang-orang terdekat ketika pasar ini sudah memberi jaminan pasar yang bagus. Jadi kami memberanikan diri untuk pinjam uang pada waktu itu ya. Kalau belum ada jaminan pasar yang bagus, kami belum tentu berani untuk meminjam uang tersebut karena takut tidak bisa mengelola dan mengolah uang tersebut atau sampai mengalami kerugian seperti itu. Jadi untuk para teman-teman nanti kalau bisa memetik pelajaran dari channel Gaper ini, mungkin ada yang berminat beternak, kami bisa untuk membantu untuk mewujudkan cita-cita teman-teman. Kami ada program-program kemitraan, yaitu ada kemitraan yang 50 juta. Itu kita sudah mendapatkan 1 jantan, 20 ekor betina beserta bonus pakan ya teman-teman ya. Setelah itu nanti kita akan memberikan konsultasi secara gratis selama beternak. Nah, dalam kemitraan ini kita menjamin kepastian pasar selama 4 tahun. Nah, selama 4 tahun berjalan ini kami akan mengambil hasil anakan. Itu pun tidak terikat, kita hanya menggunakan asas semi terikat. Ketika teman-teman bisa menjual sendiri dengan harga yang lebih bagus, itu maka diperbolehkan untuk menjual di luar, sehingga kami tidak menutup potensi daripada teman-teman untuk mengembangkan potensi beternaknya lebih tajam, lebih tinggi dan lebih besar seperti itu. Selain kemitraan ya, kita juga memberikan konsultasi secara gratis teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang ingin berkomunikasi dengan Feris Farm bisa ke nomor telepon 085 780 688 151 atau langsung datang ke sini. Kita ngobrol tentang peternakan. Ini kita beri contoh saja ketika teman-teman mempunyai modal sekitar 100 juta ya teman-teman ya. Ini kenapa toh kok sekitar 100 juta? Karena kita ini sudah mulai terbuka di bidang peternakan. Sudah mulai tidak ada pembatasan seperti yang kami alami pada waktu babat babat kandang ya, berarti ya babat kandang di peternakan awal-awalnya dulu di Feris Farm. Jadi untuk 100 juta ini kalian bisa menggunakan untuk pembagian di 3, yaitu 1, 30% untuk pembuatan kandang. 30% ini adalah angka maksimal. Jadi kalian bisa menggunakan di 20%, nanti bisa menggunakan di 15% seperti itu. Lah, yang 20% ini adalah angka yang harus ada, yaitu digunakan untuk pakan. Kalau yang kandang ini adalah angka maksimal, yang 20% ini adalah wajib. Karena pakan ini nanti akan menentukan keberlangsungan daripada ternak. Terus yang 50% kita gunakan untuk membeli ternaknya. Kenapa toh kok yang 50% kita gunakan untuk membeli ternak? Karena ternak-ternak ini adalah aset yang berkembang. Seperti itu, yang didukung oleh kebutuhan wajib berupa pakan dan didukung oleh kebutuhan pasif atau yang pengeluaran yang bisa menyusut seperti kandang kalau kita rusak dandan itu 30%. Jadi nilai angka yang berkembang ini harus lebih banyak, kalau bisa 1,5 kali minimal. 1,5 kali lipat lebih banyak daripada aset yang pasif itu tadi. Nah, untuk angka maksimal yang ada di kandang itu tadi adalah 30%, maka sisanya ketika kita hanya menggunakan 25%, 5%-nya kita gunakan untuk membeli aset yang berkembang seperti itu. Nah, selain modal ya ini teman-teman, yang perlu dipahami adalah modal ilmu teman-teman. Jadi kita perlu adanya namanya dolan kandang. Kita dolan
ke beberapa peternak untuk menimba ilmu bagaimana toh manajemen ternak yang kalau benar semuanya insya Allah benar teman-teman ya. Karena setiap kandang yang sudah berjalan baik 3 tahun, 5 tahun, mereka sudah menemukan pola peternakan yang cukup solid untuk menjalankan peternakan tersebut. Nah, di sini ketika kita jualan kandang, kita hanya mencari cara yang cocok atau cara yang pas atau cara yang tepat untuk kita adopsi di peternakan teman-teman nantinya seperti itu. Jadi kalau masalah benar atau salah itu insya Allah semuanya benar, dengan catatan peternak tersebut sudah lama menggeluti bidang peternakan tersebut. Jadi di sana nanti akan ada ilmu bagaimana cara memilih bibit, bagaimana cara memilih pakan, bagaimana cara merawat domba setiap hari, terus tips-tips untuk mengeluarkan ataupun pasar-pasar yang kadang kita tidak tahu. Contoh kan dulu pada waktu itu saya jual domba ini hanya tahunya timbangan. Nah ternyata ada pembibitan, ada jual bulu, ada jual kompos, ada jual obat-obatan. Nah itu semua adalah produk daripada turunan yang kita dapat dari bisnis peternakan. Nah untuk sebagai contoh referensi yang sudah saya ucapkan tadi, di 30%, 30%-nya ini nanti dari modal kita ambil contoh di 100 juta ya. Kita berarti mempunyai uang 30 juta. 30 juta ini nanti kita buat borongan di kandang itu bisa 2 kali 15. Itu kita sudah borongan bersih dengan nilai per meter 1 juta. Nah, di kandang 2 kali 15 ini bagaimana sih cara menghitung berapa populasi maksimal seperti itu ya? Berarti kita hitung aja. Setiap 1 meter panjang palungan pakan atau yang di 15 meter ini adalah palungan pakan, 1 meternya bisa berisi 3. Jadi 15 meter ini nanti bisa berisi 45 dan itu sudah maksimal. Nah, dan untuk pakan yang wajib ada itu tadi adalah yang penting adalah pakan penguat. Nah, pakan penguat ini adalah berupa protein, berupa lemak, berupa karbohidrat dan mikro-mikro mineral seperti yang ada di premix, juga ada di mineral block. Itu nanti untuk menjamin atau preventif ternak kita tidak mudah sakit, atau ketika sakit mereka akan lebih cepat recovery seperti itu. Nah, sedangkan 50 juta tadi kita ambil contoh, ambil paket yang 50 juta, paket kemitraan. Nah, 50 juta itu nanti bisa mendapat 1 jantan, 20 ekor betina, dan dua-duanya berjenis teksel, baik jantan dan betina. Itu nanti akan memenuhi separuh kandang, karena kandang kita kalian nanti ya itu nanti bisa di 45 ekor seperti itu. Jadi untuk kemitraan nanti itu sudah sangat cukup. Ketika nanti di tahun pertama interval lambing itu adalah sekitar 8 bulan dan siap jual di bulan ke-12, jadi kalian akan menjual separuhnya lagi. Nah, dengan kemitraan ini tadi kalian akan mendapatkan kepastian pasar di maksimal usia 5 bulan. Kalau kita hitung secara terbalik, kawin 1 sampai 2 bulan, bunting 5 bulan, terus menyusui 3 bulan, tambah 2 bulan lagi, maka akan menjadi 1 tahun atau batas maksimal kami membeli anakan dari para peternak mitra prioritas dari Veris Farm seperti itu. Dengan modal 100 juta yang kalian keluarkan ini tadi, maka diasumsikan atau diproyeksikan di tahun pertama atau 1 tahun ke depan kandang kalian itu sudah penuh gitu loh. Misalnya beranak 1 semua, jadi totalnya sudah 41 ekor dengan induknya. Nah itu nanti kalian yang akan memutuskan. Mungkin untuk awal ada yang dijual semua untuk rasa puas atau bahwa kita sebagai apresiasi mencapai target daripada peternakan kita selama 1 tahun. Nah, di tahun kedua kalian bisa memutuskan untuk mengambil atau menyisihkan sebanyak 20% ya teman-teman ya. Itu untuk regenerasi, dan yang 80% dari hasil peternakan bisa kalian jual untuk satu, mungkin butuh tambahan menambah kandang, atau mungkin bisa menambah kandang dengan uang tersebut. Jadi untuk kedepannya kalian, harapan saya ya, dengan bermitra yang paling pertama adalah mendapat jaminan pasar. Ketika orang sudah dijamin, mereka tidak takut atau tidak ragu dengan yang mereka lakukan, karena jelas berhasil
dan hasilnya ada yang nyerap, maka kalian akan berkembang secara lebih pesat, lebih bebas, dan lebih besar. Intinya bisa dengan membuat pasar-pasar yang kalian buat pribadi dengan harga yang lebih bagus pula. Kalaupun tidak mendapatkan pasar, ini juga bisa diserap di Faris Farm seperti itu selama dengan perjanjian 4 tahun itu tadi. Jadi gini ya teman-teman, untuk kembali ke pertanyaan Gapper tadi, kenapa kok apakah sudah mulai dari sebesar ini? Jawabannya tidak. Manusia itu tetap melalui proses-proses yang cukup panjang, cukup keras, dan cukup biasanya panas seperti itu. Jadi untuk teman-teman untuk memulai di bidang peternakan tentunya ya, kalian bisa konsultasi kepada tetangga, teman terdekat yang sudah melakukan praktek ternak. Atau kalau kalian belum menemukan itu semua, bisa langsung datang ke Faris Farm untuk melakukan konsultasi. Nah, ini perlu diingat ya, datang ke Faris Farm boleh hanya konsultasi teman-teman ya. Misal dari Malaysia, itu kan tidak mungkin kita melakukan pembelian di Faris Farm, sehingga bisa konsultasi di sini dan diaplikasikan dengan ilmu-ilmu atau dengan bahan-bahan pendukung yang ada di sana. Jadi untuk teman-teman jangan takut untuk memulai peternakan. Selama masih ada Kediri, selama masih ada Faris Farm, insya Allah kami dengan tulus membantu untuk menyebarkan ilmu-ilmu ternak secara tepat, secara pas, dan insya Allah dibenarkan seperti itu. Oke, terima kasih untuk teman-teman, tentunya terutama ya untuk teman-teman yang bertanya di channel Gapper. Semoga video ini bisa menjawab angan-angan kalian atau rasa penasaran kalian. Dan untuk teman-teman yang baru saja menyimak channel Gapper, monggo semoga kata-kata atau video ini bisa bermanfaat bagi kalian, sehingga kalian semakin mantap, semakin yakin bahwa beternak itu bisa menjadi tumpuan ekonomi keluarga. Dari saya, Faris Farm, mengucapkan maaf bila ada kata-kata yang salah, dan terima kasih yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.